Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alda Rahmadani dengan MPM 186910-263 kelas 5B akan mensimulasikan RPP tematik kelas 4 tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, fokus pembelajaran bahasa Indonesia IPS PKN menggunakan model pembelajaran multiliterasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, coba mejanya tuh disusun. Dilihat ke samping kiri kanannya ada sampah atau tidak. Kalau ada, kumpulkan ya. Ya, Bu. Bu tunggu dulu, bersihkan dulu ya. Udah siap? Sudah, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang sakit atau izin hari ini? Tidak, Bu. Kalau tidak, Ibu absen aja dulu ya. Ya, Bu. Diantri Venita hadir? Hadir, Bu. Tiara Lana? Hadir, Bu. Christine? Hadir, Bu. Marcella? Hadir, Bu. Elda? Hadir, Bu. Ya, nampaknya ada semua ya. Iya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tema pembelajaran kita hari ini, yaitu tema kita tentang tema 6, yaitu cita-citaku. Pada subtema 1 tentang aku dan cita-citaku. Coba dibuka bukunya tentang tema 6 subtema 1 ya. Ya, Bu. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini Ibu harapkan itu menggunakan hasil pengamatan, siswa mampu memahami ciri-ciri puisi dengan benar. Melalui pengamatan itu, Ibu harapkan siswa mampu menganalisis ciri-ciri puisi dan menyampaikan hasil karyanya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Lalu, pada pembelajaran IPS, Ibu harapkan melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa berdiskusi dalam kelompok, siswa mampu mengidentifikasi hubungan karakteristik ruangan dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Dan selanjutnya dari hubungan itu, Ibu harapkan siswa mampu melaporkan hubungan antara karakteristik ruang itu dan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Dan pada pembelajaran PKN, Ibu harapkan pada pelajarannya melalui kegiatan pengamatan itu, siswa mampu bersikap toleransi atas keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa mampu mendukung bersikap toleransi dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Dan selanjutnya, melalui dari itu, siswa juga mampu mengetahui manfaat dari keberagaman itu. Dan siswa juga mampu mempresentasikan manfaat yang telah ditemukan di depan kelasnya. Nah, langsung aja kita ya masuk pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu pembelajaran tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang ciri-ciri puisi. Sudah ada pada tahu apa itu puisi? Belum, Bu. Puisi, Bu jelaskan dulu terlebih dulu ya apa itu puisi. Puisi. Dicatat aja ya anak. Kalau kalian belum tahu, saya akan dicatat. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang. Dari ungkapan dan perasaan seseorang.
perhatikan mana yang mencatat, catat ya. Puisi merupakan sebuah karya sastra dan hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang. Di dalam puisi ini terdapat dalam puisi ini penuh dengan makna. Puisi ini penuh dengan makna. Nah, sudah paham dengan penjelasan tentang puisi? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, coba buka bukunya, coba lihat di bukunya tadi tentang sebuah teks puisi. Lalu siswa tentukan ciri-ciri puisi tersebut ya. Tentukan dulu ya. Pahami dulu apa saja ciri-ciri dari puisi itu ya. Baik, Bu. Udah dipahami? Sudah, Bu. Sudah. Di situ kan ada pertanyaan kan. Lalu coba siswa jawab dulu pertanyaan itu. Kalau tidak siap nanti kita jadikan sebuah tugas di rumah ya. Kerjakan dulu ya. Baik, Bu. Apa udah selesai ke tugasnya? Sedikit lagi, Bu. Ya udah kita jadikan PR aja ya. Besok dikumpulkan ya. Baik, Bu. Udah kita lanjut aja pada pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang pembelajaran IPS, yaitu hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam. Nah, pembelajaran kita itu tentang sumber daya alam kan? Coba siswa lihat di bukunya tuh, di situ kan ada tentang hewan. Ya, Bu. Ya kan? Hewan yang pertama situ apa? Ayam, Bu. Ya, di sini Ibu tempelkan ya. Ayam. Yang kedua, hewan apa? Ada sapi, Bu. Sapi. Yang ketiga hewan apa? Bebek, Bu. Selanjutnya yang terakhir hewan apa di situ? Ada kambing, Bu. Kambing. Dari hewan ini, anak-anak tahu apa aja manfaat dari hewan? Hewan seperti ayam. Ayamnya apa manfaatnya? Untuk dimakan, Bu. Ya, dagingnya bisa dimakan. Daging bisa dimakan. Dan pagi bisanya dari ayam ini. Telurnya bisa kita makan juga kan? Ya, Bu. Kalau sapi, apa yang bisa kita manfaatkan? Daging dengan susunya kan? Ya, Bu. Daging dan susu bisa dimanfaatkan. Pada bebek, apa aja yang bisa kita manfaatkan? Telurnya, Bu. Telurnya. Satu, daging bisa dimanfaatkan dari bebek. Dagingnya bisa kita makan. Bisa, Bu. Kalau ini apa terakhir? Kambing. Kalau kambing apa yang kita manfaatkan? Dagingnya, Bu. Daging. Ada lagi? Susunya kambing bisa kita manfaatkan? Bisa diminum? Bisa, Bu. Ya. Hewan-hewan ini kan saling terkaitan antara kita sebagai manusia, karena kita sebagai manusia juga membutuhkan daging, telur, dan susu. Oleh karena itu, kita dengan hewan saling berhubungan. Di buku kan juga ada tentang tumbuhan. Coba lihat di situ apa aja tumbuhannya. Apa aja tumbuhannya? Ada apel, Bu. Ada apel. Mangga. Apel. Apa lagi?
Mangga, Bu. Mangga. Apa lagi di situ? Brokoli. Brokoli. Apa lagi? Wortel, Bu. Wortel. Apa lagi? Kembang kol, Bu. Bangkal. Nah, ada apa aja? Ada apel, mangga, brokoli, wortel, kembang kol. Apel dan mangga ini termasuk ke dalam Buah-buahan, Bu. ya buah-buahan. Sedangkan brokoli, wortel, kembang kol ini termasuk ke dalam Sayur-sayuran, Bu. sayuran. Ini semua kita butuhkan oleh tubuh kita kan? Ya, Bu. Nah, kalau tumbuhan-tumbuhan ini harus sesuai dengan tempatnya kalau untuk membudidayakan agar tumbuhnya dengan subur dan segar, dan untuk kita manfaatkan bisa menjadi lebih sehat kalau kita makan buah-buahan yang sayuran yang sehat yang segar ya. Ya, Bu. Udah paham mengenai pembelajaran tentang buah-buahan, karakteristik peluang dengan sumber daya alam ini? Sudah, Bu. Intinya kita dapat manfaatkan semuanya kan untuk tubuh kita. Ya, Bu. Nah, kita lanjut lagi pada pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu pembelajaran PKN. Itu tentang apa kita pelajari selanjutnya? Coba lihat dulu di bukunya. Itu tentang keberagaman kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Ibu coba dulu ya. Apa pelajaran kita selanjutnya itu tentang keberagaman kegiatan di lingkungan. Nah, dicoba siswa praktikan lingkungan sekitar, pasti ada bermacam-macam kegiatan kan? Ya, Bu. Apa-apa aja contohnya kegiatan seperti ada yang jadi guru, apa lagi? Ada jadi petani, ada jadi tukang cuci piring atau cuci baju, ada yang masak, ada apa? Ada yang tukang bersih lingkungan. Ya, Bu. Semua itu kan keberagaman antara kita, tidak mengenal ada itu kastanya. Karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika, tidak mengenal perbedaan-perbedaan. Sebagai siswa, kita itu tidak boleh membedakan. Nanti ada siswanya, orang tua siswa itu ada yang pekerjaannya sebagai petani dikucilkan sama anak yang orang tuanya kerja sebagai polisi. Itu tidak boleh ya. Kita harus saling bersatu, tidak boleh membedakan satu sama lain. Kalau seandainya kita berteman hanya dengan anak petani saja, kalau seandainya dikucilkan anak petani sama anak petani, anak dokter sama anak dokter, anak polisi sama anak polisi, itu bukan mencerminkan sikap Bhinneka Tunggal Ika kita. Kita harus tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain, baik itu dari segi agama, ras, ataupun suku. Kita tidak boleh membedakan dari segi apa aja? Ras. Ras. Apa lagi? Agama. Agama. Apa lagi? Suku, Bu. Suku. Nah, ini semua tidak boleh dibedakan kayak, tidak boleh bedakan. Baik itu anak itu kulitnya hitam, tidak boleh kita kucilkan. Ataupun agamanya ke Islam, kita harus berteman sama orang Islam, itu tidak boleh ya. Ataupun suku, kita harus berteman sama orang suku Melayu aja atau suku Jawa aja, tidak boleh. Kita harus saling
berteman satu sama lain karena kita hidup di negara Indonesia itu yang Bhinneka Tunggal Ika, tidak mengenal perbedaan antara satu sama lain. Udah paham mengenai pembelajaran ini? Sudah, Bu. Sudah? Nah, apa aja manfaat yang anak ibu dapatkan dari ini semua? Banyak mempunyai teman, Bu. Ya, betul sekali. Kita menjadi banyak teman kan? Ya, Bu. Jadi kita nggak boleh bedakan satu sama lain ya. Baiklah, ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita dari tadi sampai sekarang? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Apa sudah paham dengan pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi? Sudah, Bu. Kalau belum ada yang paham, silakan tanya dulu ya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan siswa dapat mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan tadi, besok dikerjakan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.